pergantian Menteri Keuangan yang baru saja terjadi ini menarik tetap untuk kita bahas ya. Dan saya ingin fokusnya itu ke soal pentingnya isu anggaran. Nah, ini menarik karena kemarin beberapa hari lalu tuh Rieke Pitaloka Oneng itu ketika menanggapi soal rame-rame DPR kemarin soal protes keras mengenai tunjangan itu dia bilang jangan hanya DPR dong yang dipersoalkan, Kemenkeu juga gitu. Kemenkeu itu tukinnya katanya tunjangan kinerja ya itu 300% dari anggaran tahunannya gitu. Jadi itu menarik untuk kita bahas sekarang dan saya saat ini bersama Bung Misbah Hasan, Sekjen Fitra, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran. Halo Bung Misbah, apa kabar? Halo Bung Sahal, alhamdulillah kabar baik. Ya, selamat datang ke Cokro via Zoom ya. Siap. Semoga nanti lain kali tidak Zoom. Jadi bisa langsung berhadapan. Oke, saya ingin mengawali dari rilis Fitra ini. Jadi kemarin kan Fitra mengeluarkan rilis mengenai apa yang perlu dilakukan Kemenkeu, ya Menkeu baru lah, gitu ya, terkait soal anggaran reformasi yang perlu dilakukan di Kemenkeu. Ada dua hal yang saya catat ini. Pertama itu soal reformasi internal, pembenahan internal, dan yang kedua soal kinerja, soal peningkatan kinerja. Jadi ini saya ingin Bung Misbah menguraikan soal itu terus dikaitkan dengan tadi pernyataan Rieke tadi. Jadi kita nanti masuk juga ke soal DPR. Silakan, Bung Misbah. Baik, terima kasih Mas Sahal. Jadi kalau kami melihat ya, ini persoalannya kan memang momentumnya pada saat pembahasan RAPBN 2026 ya. Jadi dan ada pergantian menteri baru ya dari Sri Mulyani ke Purbaya gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya karena banyak persoalan yang kemudian muncul dengan berbagai respon dari masyarakat terutama kawan-kawan yang berjuang di lapangan ya melalui demonstrasi dan seterusnya. Ada beberapa hal yang menurut kami ya di Seknas Fitra itu eh, penting untuk diperbaiki, Bung Sahal. Terutama dalam kerangka nantinya bagaimana Menteri Keuangan baru ini melakukan kerja-kerjanya. Tadi sudah disebutkan ya bahwa eh, ada dua hal besar yang mesti dilakukan oleh Menteri Purbaya ini. Yang pertama adalah melakukan reformasi di internal Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah bagaimana kemudian Kementerian Keuangan ini meningkatkan kinerjanya. Nah, satu hal terkait dengan reformasi di internal ini menurut catatan saya ya karena Fitra ini basicnya adalah bagaimana mendorong agar anggaran publik ini, APBN ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat gitu ya. Makanya skema transparansi dan partisipasi ini menjadi penting. Bagaimana masyarakat itu bisa mengakses data-data anggaran sampai ke level detail. Dan bagaimana juga masyarakat kemudian bisa terlibat di dalam proses-proses pembahasan ini. Nah, selama ini kan ruang-ruang itu sangat sempit gitu ya, meskipun ada tapi sangat sempit dan cenderung ditutup-tutupi. Nah, ini yang kemudian menjadi konsen Fitra bagaimana Pak Purbaya ini bisa mereformasi skema transparansi dan partisipasi publik itu. Itu yang pertama. Nah, masih di internal itu adalah terkait dengan skema remunerasi. Tadi disebutkan oleh Bung Sahal ya bahwa ini jangan hanya DPR dong, kata Rieke kan, Rieke Diah Pitaloka, jangan hanya DPR dong yang digugat tunjangan-tunjangannya, tetapi juga ada tunjangan-tunjangan yang dinikmati oleh kementerian termasuk juga Kementerian Keuangan yang nilainya fantastis juga gitu ya. Nah, ini menurut Seknas Fitra kalau dari catatan-catatan sebenarnya ini sudah kami suarakan cukup lama ya karena remunerasi ini kayak menjadi pendapatan tambahan gitu ya dari masing-masing pejabat struktural di kementerian gitu, termasuk juga Kementerian Keuangan dan bahkan nilainya cukup fantastis. Misalnya di tingkat eselon 1 saja sekelas
dirjen gitu ya, atau kepala badan itu bisa mencapai 46,9 juta per bulan gitu. Wow, oke. Jadi cukup besar ininya, Ya. apalagi kalau yang paling tinggi itu adalah di Direktorat Jenderal Pajak. Hmm. Nah, di DJP ini untuk eselon 1 itu dia bisa mendapatkan tambahan remunerasi ini sekitar 84,6 juta atau sampai bahkan 113,37 juta per bulan. Yang resmi ya. Resmi nih, resmi. Ini Iya. karena perpres ya. Jadi Oke. payung hukumnya ini peraturan presiden dan itu Hmm. resmi. Nah, makanya ini juga menurut kami harus dievaluasi gitu ya, harus direformasi. Bagaimana pendapatan-pendapatan yang didapat oleh pejabat-pejabat di setiap eselon ini, tidak hanya Kemenkyu, tapi seluruh kementerian sebenarnya Hmm. mendapatkan remunerasi ini. Itu harus dirasionalisasi berdasarkan kinerja mereka. Artinya bahwa oke, ada apa namanya ya, standar atas lah gitu ya. Ada Hmm. standar atas, ada standar tengah, ada standar bawah misalnya begitu. Jadi pola-polanya harus direformulasi sehingga setiap orang itu kan tiap bulan masa kinerjanya baik terus, kan nggak mungkin juga gitu ya. Hmm. Nah, itu juga harus dievaluasi apakah bulan ini dia berkinerja baik dengan menyusun indikator, kita bisa lihat dari indikator-indikator kinerja mereka gitu ya. Sehingga yang batas atas misalnya tadi di DJP itu 113 juta per bulan Hmm. itu baru tunjangan ya, belum belum gaji mereka dan tunjangan-tunjangan yang lain. Ini pure tunjangan kinerja, remunerasi. Tukin ya, tukin. Tukin. Nah, Ya. tukin. Nah, itu juga saya rasa harus ada indikator-indikator sehingga itu tidak diberikan full gitu ya, tetapi berdasarkan kinerja mereka. Kalau bulan ini misalnya indikatornya hanya mencapai 60%, berarti ya tukinnya kasih 60% saja gitu ya. Hmm. Nah, Oke. pola-pola itu yang mestinya memang harus direformasi oleh menteri baru ini. Nah, Itu ya, tukin kan tadi Bung Misbah bilang tukin itu berdasarkan perpres. Nah, betul. tetapi jumlah jumlah tukinnya, misalnya yang tadi Anda sebutkan itu siapa yang menentukan? Jadi ke dirjen segini, dirjen pajak segini. Terus kemudian kalau dalam catatan Fitra kan Menteri Keuangan itu 150% dari nilai tertinggi di instansi tersebut gitu. Itu siapa yang menentukan jumlahnya itu? Mereka sendiri atau bagaimana? Ya, sebenarnya hitung-hitungannya ada di Kementerian Keuangan, Oke. kemudian diajukan kepada Presiden. Jadi Hmm. semua tukin yang ada di semua kementerian ya, termasuk juga Kementerian Keuangan itu hitung-hitungannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan gitu ya. Hmm. Dan Oke. diajukan kepada Presiden untuk ditandatangani. Makanya setiap tukin yang ada itu payung hukumnya pasti Perpres. Dan Oke. finalnya ini beda-beda nih antar antar kementerian dan paling tinggi memang di Kementerian Keuangan. Kalau yang tadi yang disebut oleh Rike di dalam berita yang saya baca itu bahwa sampai 300% tukinnya tuh sampai 300% dari anggaran tahunannya itu catatan itu memang begitu. Ya, Bung Misbah. Ya, sebenarnya mungkin Mbak Rike melakukan generalisasi gitu ya Oke. dari total tukin yang ada gitu ya. Jadi itu hitung-hitungannya. Tetapi kalau kami di Fitra menghitungnya per eselon gitu ya, per orang, per Oke. pejabat. Jadi memang itu berapa sih eselon eselon 1 di Kementerian A misalnya itu menerima tukin berapa, eselon 2 berapa, eselon 3 berapa, dan seterusnya. Jadi sehingga itu memang kalau di total jumlahnya sangat luar biasa gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, itu saya rasa catatan kedua ya dari reformasi internal yang harus dilakukan oleh menteri baru ini, Bung Sahal. Ya. Nah, yang ketiga adalah, nah ini mumpung lagi hangat juga ya terkait Hmm. dengan rangkap jabatan di kementerian dan juga di BUMN. Dan ini sudah ada payung hukumnya, kemarin sudah diketok ya oleh MK Ya. melalui putusan 128 tahun 2025 itu bahwa yang merangkap jabatan, yang tidak boleh merangkap jabatan itu tidak hanya menteri, tetapi juga wakil menteri dan
mungkin pejabat juga ya Hmm. di kementerian tersebut. Nah, ini juga menarik untuk harus diimplementasikan segera gitu ya, karena saya rasa mengapa kinerja setiap kementerian, terutama juga di Kementerian Keuangan ini tidak begitu maksimal karena ada kemungkinan besar bahwa mereka rangkap jabatan di beberapa instansi BUMN gitu ya. Nah, itu yang kemudian juga mempengaruhi kinerja mereka. Nah, ini yang saya rasa juga menjadi poin penting dari catatan kami untuk segera dilakukan gitu ya, bersih-bersih pegawai di Kementerian Keuangan yang rangkap jabatan ini agar mereka bisa berkinerja lebih baik lagi. Kalau menurut catatan Fitra yang rangkap jabatan di Kemenkeu ya, Ya, di BUMN itu berapa orang? Maksudnya bukan hanya wamen ya. Berarti ada pejabat-pejabat di bawahnya itu juga ada yang rangkap jabatan di BUMN. Itu komisaris atau apa posisinya itu, Bung? Dan itu ya, berapa orang yang di catatan Fitra? ya, kalau riset kami di 2023 itu ada sekitar 39 orang ya pegawai. Ini hanya di Kementerian Keuangan. Nanti Oh. belum lagi di kementerian-kementerian lain yang lain gitu ya. Karena kami melihat juga skema ini banyak dilakukan juga bahwa Hmm. banyak pejabat-pejabat tidak hanya wamen ya, tidak hanya wamen, tetapi juga pejabat-pejabat eselon 1, terutama eselon 1 ya rata-rata Hmm. memang dia merangkap di BUMN dan kebanyakan menjadi komisaris gitu. Oh, oke, oke. Itu yang menurut saya perlu dilakukan segera, bagaimana apa namanya komitmen ya Hmm. hasil putusan dari MK ini dijalankan dengan sesegera mungkin gitu. Nah, itu memang pertanyaannya kemudian soal ada willingness, ada kesediaan dari mereka nggak? Karena kan itu kalau pakai bahasanya yang dulu istilah yang pernah ngetren dulu kan itu PW kan, posisi Betul. posisi wenah. Bagaimana? Nah, itu seberapa jauh itu bisa diperbaiki itu juga masalah tersendiri itu ya. Ya, betul. Ya, makanya ini karena ini menjadi putusan MK gitu ya, yang mau nggak mau harus dijalankan, makanya Hmm. proses transisinya ini juga harus dirumuskan gitu ya. Oke. Bagaimana proses transisi mengisi jabatan-jabatan apa, terutama komisaris di BUMN ini itu betul-betul mencari orang-orang yang profesional gitu misalnya, dan mereka tidak diindikasi rangkap jabatan karena Hmm. akan mempengaruhi kinerja mereka. Ya. Nah, yang keempat, saya rasa adalah yang ini juga sudah disampaikan juga oleh Presiden Prabowo ya, itu adalah menyegerakan pemisahan kelembagaan antara Kementerian Keuangan dengan Badan Pendapatan Nasional. Nah, ini yang saya rasa juga menjadi isu penting ke depan ya, meskipun Hmm. kemarin ketika masih Bu Sri Mulyani sepertinya untuk membentuk kelembagaan baru gitu ya, Badan Pendapatan Nasional itu agak sulit gitu ya. Hmm. Tetapi saya rasa di apa ya menteri baru ini kalau memang ada komitmen bagus untuk bagaimana kemudian pendapatan negara ini bisa maksimal, memang saya rasa harus dibentuk badan tersendiri gitu ya, Ya, Badan nah, Pendapatan Nasional. BPN ya, BPN ya. BPN betul. Hmm. Dan itu sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo ya, Ya, waktu bahwa perlu dipisah itu memang sudah ditegaskan oleh Pak Prabowo. Ya, waktu kampanye dulu itu kan Oke. Pak Prabowo punya komitmen untuk bagaimana pendapatan negara ini bisa maksimal, terutama tidak hanya Oke. diversifikasi dari perpajakan ya, tapi juga Hmm, hmm. diversifikasi pajak, terus juga bagaimana mengejar para pengemplang pajak itu misalnya dari baik itu perusahaan nasional maupun yang internasional dan meningkatkan BNPB, Hmm. PNPB ya, penerimaan negara bukan pajak yang Oke. itu kebanyakan dari perusahaan-perusahaan ekstraktif. Ada tambang, ada apa batu bara, macam-macam itu yang selama ini memang justru mendapatkan karpet merah kan kemarin waktu masanya Bu Sri Mulyani gitu ya, dengan Hmm. adanya program-program tax amnesty, tax allowance, tax holiday macam-macam itu adalah karpet merah bagi perusahaan-perusahaan yang sebenarnya mereka mengelola
sumber daya alam, mengelola hasil bumi gitu ya, tambang-tambang ekstraktif ini yang kemudian sebenarnya mereka menghindari pajak atau tidak membayar pajak, tetapi kemudian diberi kelonggaran gitu ya untuk mencatatkan kembali ke ke Kementerian Keuangan bahwa mereka siap membayar pajak, tetapi pajak yang lalu dihapuskan gitu. Ya, Intinya ya, begitu sih, ya, ya. sederhananya begitu ya. Nah itu kalau berarti PR untuk reformasi internal lumayan besar juga itu ya. Banyak Banyak gitu loh. banyak ini. Nah, tapi ada juga poin yang dicatat oleh Fitra yang saya baca ya, itu kan ada selain reformasi internal tadi, ada Ya, soal peningkatan kinerja Kementerian Keuangan. Bisa betul. dielaborasi nggak soal itu? Ya, untuk yang kedua ya, terkait dengan peningkatan kinerja Kementerian Keuangan, itu kan memang patokannya ada pada target pertumbuhan ekonomi gitu Oke. ya. Dan di pembahasan-pembahasan kemarin di pembacaan nota keuangan dan RAPBN 2026 itu kan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 ke depan ini pas eranya Pak Purbaya ini kan tinggal sebentar ya. Terus Hmm. masuk ke 2026 itu adalah 5,4%. 5,4%. Nah, kalau dari statementnya Pak Purbaya ini kan kalau segitu mah gampang gitu istilahnya Hmm. ya. Kalau statement awal itu kan kalau mengenjot 5 sampai 6% merasa gampang. Tetapi kalau melihat trennya, kalau kita lihat tren baik di era terutama di era Jokowi ya, 10 tahun Jokowi itu kan rata-rata pertumbuhan ekonomi 5% gitu ya. Hmm. 5%. Nah, itu pun disumbang dari kebanyakan adalah eh, tingkat konsumsi rumah tangga. Hmm. Itu dalam 3 tahun terakhir ini relatif stagnan ini Bung Sahal. Jadi kalau angkanya 4,87% ya, itu tingkat konsumsi rumah tangga. Artinya bahwa banyak masyarakat kita yang kemudian menghemat pengeluarannya gitu ya. Menghemat pengeluarannya karena mungkin juga eh, ya apa namanya tabungannya gitu ya, tabungannya Hmm. belum mencukupi dan seterusnya. Terus yang kedua adalah tingkat pengangguran. Nah, Hmm. tingkat pengangguran terbuka di Indonesia, terutama di terakhir itu ya 2024 itu 4,78%. Nah, ini tertinggi di ASEAN. Hmm. Nah, ini yang juga kalau kita lihat juga ketika ada pembukaan lowongan pekerjaan ya di berbagai daerah itu yang nyantri itu kan luar biasa besar itu. Artinya Ya. bahwa memang kelas menengah kita meskipun eh, statusnya pelajar itu kan dianggap mereka masih punya pekerjaan sebagai pelajar gitu ya, sebagai Hmm. mahasiswa. Tetapi dia masuk kategori pengangguran terbuka sebenarnya. Nah, yang Hmm. saya rasa ketika mereka lulus juga butuh pekerjaan real yang harus ditampung. Nah, PR inilah yang sebenarnya penting untuk segera dilakukan ya, bagaimana menciptakan lapangan-lapangan kerja baru yang itu bisa langsung connect dengan misalnya lulusan-lulusan perguruan tinggi, lulusan-lulusan SMK ya. Kalau kemarin yang bergerak di lapangan itu kan juga kalangan Gen Z gitu ya, kalangan Hmm. Hmm. muda gitu ya. Nah, itu yang menurut saya penting untuk segera dilakukan. Termasuk juga mengecilkan gini rasio, tingkat kesenjangan. Oke. Karena ya selama ini kan orang melihatnya banyak pejabat yang flexing gitu ya, Hmm. ya sekali kemewahan, tetapi sementara di bawah ini mereka mengandalkan hidupnya dari perlindungan sosial, Hmm. dari PKH, dari kartu sembako, dari berbagai subsidi gitulah. Ya. Yang itu juga sebagian besar tidak tepat sasaran. Nah, itu yang Hmm. menurut saya mematok pertumbuhan ekonomi ini juga harus inklusif. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas gitu ya. Oke. Karena bisa juga dihitung, oh ini pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi siapa yang menikmati? Tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, yang itu memang bisa mendorong tadi itu, meningkatkan konsumsi rumah tangga, menciptakan lapangan kerja, bahkan juga memastikan program-program perlindungan sosial ini tepat sasaran. Hmm. Nah, itu yang
menurut saya sangat penting ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kue pertumbuhan ekonominya itu memang perlu meningkat ya. Tapi Betul, yang menikmati nggak hanya L4 itu loh. betul. Lo lagi gitu ya. Jadi harus inklusif tuh pengertiannya itu ya, harus merata ke sektor Harus ke kalangan merata. masyarakat yang lebih bawah gitu ya. Betul, betul. Jadi Oke. memang harus dihitung ya. Pertumbuhan ekonomi 1% itu bisa menciptakan berapa ribu lapangan kerja. Nah, itu yang harus menjadi indikator utamanya ya. Bukan dari meningkat 1% pertumbuhan ekonomi, tetapi eh, yang muncul adalah perbankan pendapatannya naik sekian. Jadi, Hmm, jadi itu kan tidak dinikmati oleh masyarakat gitu ya. oke. Nah, itu yang menurut saya penting. Nah, berikutnya adalah terkait dengan reformasi perpajakan gitu ya. Nah, Nah, ini yang menjadi menarik PR untuk meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan ya, Menteri baru ini. Gitu ya. Ini menjadi isu krusial karena ini masyarakat sudah bergolak nih. hmm, Kemarin ada peristiwa di Kabupaten Pati misalnya ya. Begitu PBB-nya dinaikkan gitu kan. Itu kan respon masyarakat luar biasa gitu ya, menolak ya. karena prosentase kenaikannya luar biasa. Nah, ini juga harus dihitung betul Hmm, bagaimana reformasi perpajakan ini tidak membebani masyarakat. hmm, Makanya yang penting ini kan target target untuk pendapatan negara kan sudah dipatok gitu ya, 3.147 triliun. Dan itu kebanyakan memang bersumber dari pajak. 85%-nya itu dari pajak hmm, selama ini gitu ya. Nah, ini yang apa namanya memang perlu dilakukan formulasi reformasi yang luar biasa di perpajakan. Oke, undang-undang harmonisasi perundangan perpajakan sudah diketok gitu ya, hmm, sudah ada dan sudah membangun sistemnya ya. Kementerian oke. Keuangan sudah membangun sistemnya namanya Cortex. Nah, Hmm, Cortex ini kan tahun kemarin masih bermasalah ya. dan sekarang ini Cortex ini juga secara sistem itu masih menurut kami itu masih lemah, Hmm, terutama di dalam mengintegrasikan seluruh pendapatan negara ini mulai dari pajak, bea cukai atau dari PNPB, penerimaan negara bukan pajak. Jadi ini sistem ini yang sebenarnya memang secara digitalisasi perpajakan gitu ya. Nah, itu memang harus dilakukan. Terus yang kedua adalah terkait dengan objek pajaknya gitu ya. hmm, Objek pajaknya. Nah, ini kalau statement beberapa waktu lalu itu ya eh, Pak Hasim misalnya yang menyatakan bahwa ada sekitar 300-an triliun apa ya perusahaan-perusahaan sawit gitu ya yang hmm, mengemplang pajak, perusahaan-perusahaan tambang yang mengemplang pajak. Nah, itu yang seharusnya dikejar. hmm, Ya, karena banyak sekali memang dan ini juga menjadi temuan investigasi dari Tempo gitu ya. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sebenarnya eh, menjadi objek pajak, punya kewajiban membayar pajak, tetapi melakukan penghindaran pajak. Dan hmm, mereka kemudian menunggu karena sudah ada apa namanya evidence-nya gitu ya. Alah nanti juga ada program tax amnesty, nanti juga ada hmm. program tax allowance. Ya mereka saat ini ngemplang pajak gitu ya, nanti mencari pengampunan gitu. Jadi, jadi Ya, itulah ya, yang ya. terjadi sekarang ini dengan program-program yang kemarin dilakukan gitu ya. Hmm, hmm, Sehingga mindsetnya itu perusahaan-perusahaan ini tetap aja melakukan penghindaran pajak gitu ya. Karena mereka pasti tahu bahwa nanti juga akan ada pengampunannya gitu. oke. Nah, itu yang Jadi memakai apa yang terjadi presiden sebelumnya itu sebagai betul. sebagai wah ini pasti ada solusinya gitu ya. Betul, Artinya solusinya mereka menguntungkan mereka mereka. mereka aman terus gitu jadinya Betul, gitu. betul, betul. Nah, itu yang menurut saya juga perlu dilakukan apa ya eh, perubahan besar-besaran di sana. Nah, ini yang juga penting Mas Ahal ya Ya. terkait dengan apa namanya hubungan hubungan keuangan pusat dan daerah. Hmm. Nah,
Ya, kalau dalam postur APBN itu kan sekarang ini TKD, transfer ke daerah itu kan berkurang cukup signifikan ya, Ya. bahkan sangat signifikan. Sekarang ini porsinya itu 83% itu untuk belanja pemerintah pusat, 17% untuk belanja daerah Hmm. atau transfer ke daerah. Nah, ini yang eh, menurut kami juga akan menjadi problem nantinya, akan menjadi letupan, akan Hmm. menjadi letupan kalau ini tidak segera diselesaikan karena ini kan momentum, selain momentum pemilu itu ada momentum pilkada yang itu merupakan implementasi dari janji-janji politik kepala daerah. Oke. Nah, ketika janji-janji politik itu dituntut oleh masyarakat, tetapi kemudian pemerintah daerahnya nggak punya duit, sekarang ini kan banyak mengandalkan transfer ke daerah kan. Mm-mm. Jadi daerah ini betul-betul tergantung dari pusat gitu ya, Ya. melalui transfer ke daerah itu melalui DAU, DBH, DAK dan seterusnya termasuk dana desa gitu ya. Nah, itu Nah, kalau duitnya berkurang, tidak ada uang istilahnya. Nah, janji-janji politik juga akan susah untuk diimplementasikan. hmm. Dan Nah, itu itu kalau tadi Bung Misbah, sorry saya motong, ya, harusnya saya tadi nggak motong, tapi ini poin saya, tadi Bung Misbah nyebut soal letupan. Kemarin ya, yang kejadian di Pati yang tadi sempat Anda sebutkan juga, itu kan sebenarnya betul, letupan dari bahwa pemerintah daerah naikkan pajak PBB gede-gedean karena pendapat dana dari pusat kan memang berkurang drastis kan gitu loh. betul, betul. Dan bukan hanya Pati kan itu sebenarnya terjadi di banyak tempat Banyak tempat. penaikan yang gila-gilaan itu. Nah Ya, ini saya sekedar aja meng-highlight poin dari Bung Misbah tadi gitu. betul, itu menurut kami adalah imbas dari implementasi dari Undang-Undang HKPD yang kemudian mempersempit ruang fiskal daerah. Oke. Jadi di dalam Undang-Undang HKPD itu ada ketentuan-ketentuan transfer ke daerah yang sudah diirmak. Diirmak itu artinya sudah ditentukan penggunaannya. Oh, oke. Daerah itu sudah nggak punya fleksibilitas gitu ya Hmm. untuk menyusun program-program inovasinya berdasarkan visi misi kepala daerah. Jadi kelimpungan ini kepala daerah. Jadi Hmm. kemarin itu misalnya Bupati Pati menaikkan berapa 300% gitu ya PBB-nya. Bahkan di beberapa daerah lain bisa sampai 1000%. Hmm. Itu ya kayak di Bone misalnya Kabupaten Hmm. Bone, di beberapa tempat di Pekalongan misalnya. Nah, itu juga itu karena transfer ke daerahnya sudah diirmak, sudah dibatasi penggunaannya, kemudian dikurangi gitu. Oke. Nah, makanya salah satu jalan yang dipikirkan oleh daerah adalah mencari pendapatan dari PAD, Hmm. pendapatan asli daerah yang di dalamnya itu pajak daerah, retribusi daerah. Jadi dibebankan lagi kepada masyarakat. Makanya PBB naik, terus kemudian pajak opsen kendaraan gitu ya. Hmm. Itu juga naik 60%. Nah, itu sangat membebani masyarakat. Makanya tadi saya katakan bahwa itu akan memunculkan letupan-letupan ya. Kemarin kasus Pati itu menjadi sebenarnya sebagai pembelajaran. Nah, Hmm. salah satu PR dari Pak Purbaya ini harus melakukan reformulasi ini, komposisi eh, belanja pusat dan belanja daerah. Saya rasa demikian karena Oke. belum lagi ini nanti kalau eh, pusat melakukan mengotak-atik dana desa. Hmm. Dana desa ini kan menarik gitu karena ada program prioritas nasional, misalnya kayak Koperasi Merah Putih Merah. itu. Nah, itu kan eh, nanti Koperasi Merah Putih ini akan meminjam modalnya ke perbankan, Hmm. Himbara gitu. Ya. Tetapi ketika mereka rugi, yang nanggung adalah APBDes. Nah, ini Hmm. juga akan menimbulkan gejolak ya, kalau kemudian kinerja dari koperasi-koperasi ini tidak maksimal atau bahkan bangkrut gitu ya. Ya. Ini juga harus diantisipasi Hmm. gitu, Bung Sal. Jadi itu poin kedua ya dari
kinerja tadi. Hmm. Yang ketiga adalah memastikan efisiensi anggaran. Hmm. Itu bukan hanya sekedar kamuflase ya. Kalau kemarin kan impres dari impres terkait dengan efisiensi itu kan ada eh, berapa item itu? 16 item ya yang diefisiensikan. Nah, ini juga penting untuk dilihat kembali gitu, Bung Sahal, tidak hanya alat tulis terus kemudian rapat-rapat gitu ya, tetapi juga tadi itu belanja-belanja gaji dan tunjangan Hmm. baik kementerian, terutama di kementerian ini juga harus diefisiensikan kalau memang betul-betul mau melakukan efisiensi ya. Kalau pekerjaannya berkurang kan harusnya gajinya juga dikurangi gitu. Ya. Nah, ini juga atau tunjangannya dikurangi ya, karena ada efisiensi itu. Jadi memang eh, model efisiensi ini juga penting untuk kemudian dilakukan dengan sebenar-benarnya gitu ya. Karena memang kalau dari hitungan-hitungan Fitra gitu ya, itu memang banyak sekali item-item program kegiatan bahkan sampai ke level komponen yang redundant. Dan Hmm. itu kemudian memang menjadi keuntungan di birokrasi gitu ya. Misalnya kayak beli alat tulis kantor itu luar biasa besar dan itu berulang di tiap program, di tiap kegiatan. Itu kalau Hmm. kita jumlahkan bisa beli kertas berapa ribu frame gitu. Itu kan, dan sekarang ini juga polanya kan harusnya sudah less paper gitu ya. Jadi Hmm. pola-pola seperti itu yang mungkin memang penting ya, bagaimana efisiensi ini betul-betul diterapkan dengan benar-benar gitu ya, tidak hanya kamuflase gitu istilahnya. Nah, ini yang menjadi catatan kami juga, terus juga eh, nah ini yang mengembangkan mekanisme transparansi, partisipasi dan pengawasan yang ketat terhadap program-program prioritas pemerintah. Hmm. Terutama ini kan kayak MBG misalnya. Ini Hmm. MBG dari 71 triliun kemudian langsung melonjak menjadi 335 triliun. Hmm. Nah, ini kan potensi-potensi kebocorannya menjadi sangat tinggi gitu ya. Ya. Sementara ya ya kalau kita baca di berbagai media itu kan banyak banyak sekali ya mekanisme-mekanisme yang kemudian menjadi komplain masyarakat ya. Ya. Banyak murid yang keracunan dan seterusnya. Ini artinya bahwa tata kelolanya ini belum beres gitu. Ya. MBG ini, dan siapa yang menikmati dari MBG ini. Kalau MBG itu kan memang harus dilihat value chain-nya ya. Dari misalnya saat ini memang anggaran itu lebih banyak diimplementasikan, diserap untuk membangun dapurnya ya, dapur penyediaan makanannya itu. Hmm. Hmm. Nah, yang kedua adalah bagaimana penyediaan makanannya yang itu melibatkan UMKM misalnya ya, petani, nelayan dan seterusnya. Itu yang sampai saat ini menurut kami, menurut apa ya bacaan kami itu belum terjadi, sehingga uang yang nantinya akan dialokasikan sebesar 335 triliun itu hanya dinikmati oleh ya kalangan-kalangan itu saja gitu. Hmm. 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 Belum dinikmati oleh UMKM, belum dinikmati oleh para petani, oleh nelayan gitu ya, yang itu sebenarnya bisa berkontribusi untuk penyediaan makanannya gitu. Nah, ini yang banyak hal ya, bagaimana eh, memang butuh apa ya skema yang betul-betul kuat gitu ya, bagaimana pelaksanaan MBG misalnya, belum lagi yang nanti untuk ketahanan energi, sekolah rakyat, terus apalagi itu beberapa program ya Ya. prioritas eh, Pak Prabowo ini termasuk juga cek kesehatan gratis gitu, Hmm. yang nilainya juga sangat fantastis gitu, Bung Sahal. Ya. Itu 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 terkait ini poin-poin peningkatan kualitas ya, peningkatan betul. kinerja ya. Ada Ya, lagi, ada poin lagi soal peningkatan kinerja. ya, yang saya rasa yang penting juga adalah mengendalikan utang. Oke. Nah, ini karena eh, ya kita tahu lah untuk bunga utang di tiap tahun yang harus dibayarkan oleh Indonesia itu kan
hampir 19% sampai 20% dari total APBN. Hmm. Itu kan menurut kami luar biasa besar ya. Dan ini yang mempengaruhi kemudian belanja-belanja yang lain. Ketika belanja negara itu kemudian sudah terpotong sekitar 20% untuk itu baru bunga utangnya ya, yang tiap Hmm. tahun harus dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini yang kemudian memang harus diskemakan lagi. Ya. Misalnya kemarin ada praktek baik nih, bagaimana kemudian Indonesia bisa melobi gitu ya ke waktu itu utang ke Amerika kalau nggak salah, itu utangnya itu tidak dibayarkan secara langsung, tetapi dirupakan menjadi penguatan untuk konservasi laut misalnya. Hmm. Oke. Jadi atau nanti untuk konservasi hutan misalnya gitu ya. Jadi Indonesia tidak dibebankan untuk bayar utang dalam bentuk uang gitu ya, dalam bentuk uang, tetapi dikonversi. Jadi Hmm. utang itu kemudian dikonversi untuk program-program prioritas pemerintah, Oke. terutama di isu-isu lingkungan. Itu Hmm. menurut saya lobby-lobby ini yang harus dilakukan. Jadi APBN ini tidak setiap tahun kemudian terbebani dengan bunga utang, harus bayar utang, kemudian mengambil utang lagi untuk bayar utang gitu. Istilahnya Bang Haji itu gali lubang tutup lubang. Betul. Gali lubang tutup lubang. Nah, terus ini Bung Misbah, tadi saya ingin kembali ke apa pembicaraan awal tadi tentang Betul. poinnya Rike, pernyataannya Mbak Rike Pitaloka tentang tadi tuh DPR ya. Jadi kan dia Betul. sebagai orang DPR dia bilang jangan hanya DPR dong yang disorot gitu, tunjangan ya, Ya. tapi juga tukin gitu. Nah ini kalau menurut Bung Misbah sendiri pernyataan Mbak Rike itu gimana menurut Anda terkait dengan soal meskipun isunya udah agak berlalu tapi kan ini masih relevan Ya. soal apa yang terjadi di DPR terkait dengan tunjangan dan pemotongan-pemotongan itu signifikan nggak gitu? Karena Ya. kalau menurut Fitra itu catatan Fitra itu kalau saya baca di berita itu sebenarnya per bulannya itu DPR dapat tadinya itu per bulan bisa 230 juta Betul. Bulan. income-nya bulanannya. Tapi di catatan kan waktu itu kan cuma 100 dan berkurang menjadi 59 atau 69 sekian gitu ya. Itu satu. Yang kedua eh, memang tunjangan rumah dihapus. Tetapi kan ada biaya reses yang begitu besar itu nggak dipersoalkan. Terus pensiun. Nah ini juga jadi isu menarik ini. Dan jadi anggota DPR yang 10 tahun dapat sekian pensiun, yang 5 tahun sekian pensiun. Kan dipersoalkan, oh kerjanya cuma 10 atau 5 tahun kok dapat pensiun seumur hidup. Wah, jadi ini itu tidak dipersoalkan gitu. Padahal itu hal-hal yang penting soal dana reses yang begitu fantastis, terus pensiun dan lain-lain. Jadi Ya. menurut Bung Misbah, bagaimana menanggapi pernyataan Mbak Rike itu dan dikaitkan dengan soal keramaian kemarin mengenai DPR? Ya, saya rasa saya sepakat ya dengan apa yang dilontarkan oleh Mbak Rike Diah Pitaloka ya untuk meriset apa ya tunjangan-tunjangan ya baik di DPR maupun di kementerian bahkan Hmm. di daerah. Ini kan kalau Oh ya kalau betul. kita lihat ini kan Pemda atau DPRD itu kan tunjangannya juga luar biasa besar ternyata gitu kan. Ugal-ugalan ternyata ya. Ugal-ugalan. DPRD Kalau yang di Jakarta, DPR DPRD Jawa Tengah juga kan, Jawa Timur, bahkan di betul. Jawa Barat itu ada yang bilang ini tunjangan kan rumah ini nggak cukup untuk bikin rumah katanya. Jadi masih komplain gitu, masih merasa nggak cukup gitu. Ya, makanya memang itu saya sepakat ya tadi dengan Mbak Rike ya bahwa ini harus diriset betul ini gaji dan tunjangan terutama tunjangan item-item tunjangan yang apa ya diterimakan kepada kementerian, kepada DPR, kepada pemerintah daerah, termasuk juga kepada DPRD gitu. Itu Hmm. harus betul-betul diriset itu karena ya tadi itu ini menimbulkan kesenjangan yang luar biasa dan itu akan juga bisa memantik gitu ya
letupan-letupan tadi itu. Kalau mereka kemudian tahu selama ini kan memang itu apa ya, tertutupi gitu kan. Informasi-informasi itu kan tertutupi gitu ya. Yang muncul kan wah bahwa gaji kepala daerah, bahwa gaji kementerian, gaji DPR itu kan kecil-kecil itu ya. 6 juta itu, tapi itu rangkaian tunjangannya kan banyak banget gitu. Ya. Banyak sekali. Nah, itu yang ketika ini terbuka gitu ya, dan ternyata memang nominalnya ini luar biasa besar, saya rasa itu butuh rasionalisasi kembali gitu ya. Jadi yang dibutuhkan oleh misalnya ini kasusnya ke DPR lah gitu ya. DPR adalah kinerja mereka gitu ya. Ya udah itu aja yang disupport ya, bagaimana meningkatkan kinerja fungsi-fungsi DPR. Misalnya untuk fungsi legislasi, fungsi anggaran sama fungsi pengawasan gitu ya. Nah, itu yang difasilitasi tetapi harus ada indikator ukurannya juga. Tidak diserah terimakan begitu saja bahwa tiap bulan mereka mendapatkan apa namanya tunjangan atau ini bahasa yang baru itu kan honorarium gitu ya. Bahasa yang muncul di kemarin skema dari apa Setjen DPR itu kan bahasanya honorarium fungsi legislasi, honorarium fungsi pengawasan, honorarium fungsi itu kan diterimakan serta-merta gitu ya. Pokoknya tiap bulan ya dapat gitu, entah dia berkinerja baik atau tidak, istilahnya begitu, melakukan fungsi-fungsi itu atau tidak gitu. Nah, saya rasa kalau kami sih apa ya tunjangan-tunjangan untuk mendukung fungsi itu bisa dilakukan, tetapi harus ada indikator-indikator kinerjanya. Setiap anggota DPR misalnya harus menyusun semacam laporan gitu ya, laporan bahwa dia melakukan apa sehingga dia berhak atau layak untuk mendapatkan honorarium itu atau tunjangan itu gitu. Nah, itu yang selama ini mekanismenya tidak ada. Jadi sehingga kita nggak bisa mengukur anggota DPR si A misalnya itu sudah melakukan apa sih, sehingga dia berhak untuk mendapatkan honorarium atau tunjangan-tunjangan itu. Sebenarnya teladan yang pernah dulu dikatakan ya dan dinyatakan itu yang dilakukan Ahok dulu ya ketika jadi anggota DPR ya, itu luar biasa. Itu memang contoh yang harusnya dipakai gitu ya, meskipun cuma Ahok kelihatannya yang melakukan hal itu gitu. Ya betul. Jadi mekanisme yang pernah dilakukan oleh Ahok gitu ya, bagaimana dia kemudian melaporkan secara publik apa yang dilakukan oleh dirinya gitu ya, baik itu di fraksi ataupun di komisi itu kan dilaporkan secara pribadi gitu ya, sehingga publik bisa menilai bahwa mereka anggota DPR ini memang apa ya melakukan kinerjanya, melakukan fungsinya gitu. Nah itu yang menurut kami harus dilakukan. Tapi gara-gara gitu Ahok juga dimusuhi, bukan dimusuhi, dijauhi sama teman-teman kolega DPR-nya karena karena belum tersistem. Jadi Iya. kalau ini kemudian dibangun sistemnya gitu ya, dibangun sistemnya bahwa setiap anggota DPR, setiap komisi, setiap fraksi itu harus punya laporan gitu ya, yang itu dipublikasikan kepada masyarakat, itu menjadi mekanisme resmi di dalam apa yang menjalankan fungsi-fungsi DPR. Saya rasa masyarakat juga akan memahami gitu ya ketika mereka kemudian mendapatkan ini kan kalau di apa KL itu kan kayak remunerasi juga kan, token gitu. Tetapi memang ada beberapa item yang menurut saya harus dihapuskan ya. Memang kayak tunjangan TPH misalnya. Ini masa pajak penghasilan anggota DPR ini juga nanti kita lihat ya, apakah di KL juga mendapatkan tunjangan-tunjangan pajak ini, pajak penghasilan ini, meskipun sekarang ini sudah dihapus gitu ya. Itu juga penting. Nah, tadi yang terkait apa yang disampaikan oleh Bung Sahal terkait dengan apa tadi dana reses dan pensiun. Dana itu reses saya hanya menyimak yang rame di medsos ya. Itu kan juga ini yang jauh lebih
bukan jauh ya. Ini juga tidak kalah pentingnya untuk dipersoalkan selain tunjangan rumah gitu. Gimana Betul. menurut Bung Misbah? Ya, ini memang kalau apa namanya hitungan-hitungan kami memang itu anggaran reses itu juga cukup besar gitu ya, Hmm. kan sangat besar. Ini kalau Sorry, cukup besar atau sangat besar? Itu beda loh. ya kalau hitungan kami setiap tahun itu DPR menganggarkan sekitar 4, ini untuk serap aspirasi ya reses Ya, itu ya, ya. itu 4,2 miliar, jadi cukup besar lah. Oke. 4,2 miliar dan itu juga eh, yang justru lebih besar lagi itu adalah anggaran terkait dengan eh, mana tadi? Untuk kunjungan lapangan Oh, oke. dalam ya konteksnya memang pengawasan ya untuk Mhm. menjalankan fungsi pengawasan. Ya, pengawasan ini kan DPR bisa ke daerah, bisa ke luar negeri dan seterusnya. Nah, itu angkanya sekitar yang ini menurut saya sangat besar ya 286,8 miliar Hmm. per tahun gitu ya. Jadi nah itu mereka juga mendapatkan fee dari situ gitu ya. Hmm. Hitungan hitungan Fitra mengapa 230 di luar tunjangan rumah gitu ya. Jadi 230 juta per bulan di luar tunjangan rumah itu adalah menghitung dari tunjangan-tunjangan yang melekat pada diri setiap anggota dewan juga dengan tunjangan-tunjangan untuk menjalankan fungsi mereka gitu ya. Hmm. Nah, ini juga menurut saya memang penting untuk dicermati. Meskipun kemudian yang kemarin angkanya sekitar 116 juta ya, kemudian apa dihilangkan apa tunjangan rumahnya, tapi ditambahkan lagi untuk honorarium-honorarium fungsi tadi sebenarnya yang 50 juta itu tidak hilang serta merta gitu ya, Oh, tetap oke. alihkan direalokasi istilahnya Iya, iya. menjadi honorarium-honorarium itu. Meskipun Betul. hitungan yang anggaran yang melekat di DPR jadinya sekitar Hmm. 74 juta lah take home pay-nya. Ya, ya, ya. Take home pay yang mereka terima itu. Kira-kira begitu. Kalau soal itu gimana? Dana pensiun. Nah, ini yang Karena itu kayaknya tadinya itu kayaknya undang-undang yang muncul itu patokannya itu tahun zaman Orde Baru ya kayaknya ya. nomor Orde Tahun Baru. 80-an itu. Kalau nggak Betul. salah itu. Gimana menurut Fitra? Menurut Bung Misbah? Ya, ya menurut saya karena DPR ini adalah jabatan politik dan apa nih ya periodisasinya itu terbatas gitu ya, maksimal kan eh, apa namanya 2 periode lah gitu ya. Itu harus dibatasi sebenarnya juga. Tapi Jadi sekarang belum ada pembatasan belum kan? ada pembatasan Iya, itu iya. kan. Jadi ini juga penting untuk melakukan pembatasan masa jabatan DPR itu. Mm-mm. Tetapi yang penting tadi adalah beban APBN karena apa uang pensiun DPR tadi itu. Nah, kalau setiap periode sekarang ini kalau kemarin kan 550 terus kemudian sekarang 580 orang Mm. yang harus ditanggung oleh APBN untuk apa ya eh, apa me- mendistribusikan atau mengalokasikan anggaran untuk pensiun mereka itu kan tiap tahun pasti akan bertambah gitu ya. Karena Mm-mm. periode tahun yang lalu masih menjadi tanggungan juga setiap Oke. periode itu. Jadi memang saya rasa eh, kami sepakat untuk itu dihapuskan. Hmm. Apa Kalau namanya, soal pensiun itu mencakup DPRD juga nggak, Bung Misbah? DPRD enggak, Oh, ini tetap hanya DPR. DPR. Ya, 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 ya. Oke, oke. Nah, itu saya rasa ini yang penting ke depan selain tadi ya menghapus tunjangan pensiun juga dilakukan pembatasan masa periodisasi DPR. Ya, ya, ya. Penting agar juga proses kaderisasi kepemimpinan di nasional ini bisa bisa terus berjalan gitu. Ya, ya. Bicara tentang periodisasi ya, pembatasan periode di DPR itu kan waktu ada yang joget-joget itu kan Ya, ada satu ibu-ibu yang pakai jilbab merah yang dari PDIP itu ternyata udah 3 kali
menjadi anggota DPR. Jadi ketika dia dapat tunjangan, dia ikut joget-joget, akhirnya terkuak bahwa dia ini sudah begitu lama di DPR. Iya. Dan Jadi itu ketika ketika anggota DPR itu sudah terlalu lama, mereka itu sebenarnya kekritisannya mulai berkurang biasanya, iya. Dan sehingga keberpihakannya kepada masyarakat juga minim gitu ya. ya, Jadi dan itu kemudian ada komentar gini, Bung Misbah, terkait dengan si ibu yang berjilbab merah dari PDIP itu. Wah, Amalia ibu itu apa ya sampai bisa lolos rumahnya nggak didatangin masa katanya. Itu dia kan termasuk yang lolos itu. Dia sama betul. siapa itu? Sama satu lagi yang orang PDIP itu pokoknya Kan ada. banyak memang. Iya, jadi itu rame gitu. Malah yang kena Oke. malah rumahnya Sri Mulyani yang enggak. Iya, makanya. Oke. Nah, ini bagian akhir nih dari diskusi kita, Bung Misbah. Jadi dengan pemaparan yang begitu rinci tadi tentang apa yang perlu dilakukan di Kemenkeu dan di DPR. Nah, ini gimana Bung Misbah melihat ke depannya ini terkait dengan soal tadi, seberapa jauh itu bisa direalisasikan dan bagaimana itu bisa dikawal oleh publik ya supaya itu terrealisir. Jadi nggak hanya kamuflase kalau istilah Anda tadi. Ya, Gimana ini menurut Anda sebagai pernyataan terakhir dari dalam diskusi kita ini? ya. Saya rasa ini momentumnya tepat gitu ya, karena sekarang ini setelah pembacaan nota keuangan RAPBN 2026 itu kan kemudian pembahasan RAPBN di Dewan. Jadi yang perlu dilakukan memang harus merombak postur APBN secara keseluruhan, sehingga keberpihakannya kepada masyarakat, kepada kelompok rentan itu betul-betul terjamin gitu ya. Itu yang pertama. Jadi memang harus merubah postur APBN-nya. Nah, yang kedua adalah tadi itu target-target pertumbuhan ekonomi, target-target pengurangan kemiskinan, target-target pengurangan pengangguran terbuka itu harus punya skenario yang jelas gitu ya. Dan itu yang harus inklusif gitu ya. Karena selama ini kan memang bisa saja menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sektor ekstraktif. Tapi dampaknya kan luar biasa. Dia bisa merusak lingkungan, merusak tatanan sosial dan seterusnya. Itu yang terjadi di misalnya hilirisasi energi misalnya. Terus kemudian juga beberapa program kayak food estate gitu ya, yang beberapa lokasi itu kan masyarakat lokalnya tidak mendapatkan manfaat apapun, tetapi mereka hanya merasakan dampak yang terjadi itu karena hutannya ternyata sudah hilang gitu. Terus kemudian terjadi banjir dan seterusnya atau bencana alam. Nah, itu yang menurut saya target pertumbuhan ekonomi itu juga harus inklusif, tetapi juga ditopang dengan sektor real yang jelas gitu ya, rumusan-rumusan itu. Sehingga saya rasa kalau itu bisa ditata, terus kemudian juga ruang-ruang transparansi, partisipasi itu juga harus dibuka. Karena sekarang ini kan banyak sekali ahli gitu ya, baik itu di kalangan masyarakat sipil atau bahkan juga di kalangan akademisi yang punya konsep-konsep yang sebenarnya itu bisa ditarungkan, bisa didialogkan gitu ya, sehingga muncul resep-resep yang saya rasa akan lebih tepat gitu ya, karena akan melihat dari berbagai disiplin ilmu. Nah, sekarang ini kan seakan-akan yang punya otoritas udah pihak-pihak tertentu saja gitu ya, tidak melibatkan unsur-unsur stakeholder yang lain. Saya rasa demikian, Bung Sahal. Oke, saya kira ini salah satu diskusi di Seruput yang hostnya harus serius banget menyimak karena temanya itu betul-betul soal angka, soal poin-poin anggaran gitu ya, sesuatu yang wah ini kalau saya meleng sedikit nanti saya malah nggak paham nih yang dibicarakan. Gitu. Oke, terima kasih Bung Misbah, Bung Misbah Hasan atas pencerahannya dan atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya.